Karena udah jam 4, sepertinya kita mulai aja ya. Jadi sebelumnya mau perkenalan dulu. Nama aku Rafa. Kalian bisa panggil aja Kak Rafa. Dan aku ini pertama kali, untuk hari ini pertama kali ngajar di Sendal Ilmu. Dan aku bakal ngajar biologi, IPA, bidang biologi tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, kalau misal kalian bisa on cam, silahkan on kamera ya. Gitu. Terus kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyain atau pokoknya ada yang mau ditanyain atau ada yang menurut kalian aku salah kata tentang tentang sistem pencernaan yang bakal kita bahas, nanti kalian bilang aja gitu. Oke, jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bakal berguna untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh ya, untuk yang baru datang mungkin tadi yang baru join, jadi nama aku Rafa dan kalau kalian udah lihat di jadwalnya juga kita bakal ngebahas sistem pencernaan. Aku langsung share screen aja deh. Oke, sebelum aku ngejelasin tentang sistem pencernaan secara keseluruhan, harusnya kalian udah tahu lah ya gitu kayak sistem pencernaan itu apa aja, kayak dari mulut sampai kita ngeluarin kotoran itu kan sistem pencernaan, kayak makanan kita diolah dan dicerna di dalam tubuh kita gitu, dan kita bakal belajar itu sekarang. Em, untuk sistem pencernaan ini sebenarnya nggak banyak sih yang bakal dibahas. Yang bakal kita bahas tuh yang pertama ini macam-macam zat makanan. Habis itu ada lagi proses pencernaannya dan organ-organnya yang terlibat. Setelah itu ada terakhir gangguan sistem pencernaan. Nah, karena kalian masih kelas 8 kan, kelas 8 itu jadi ya kalau sistem pencernaannya nggak terlalu kompleks, dan nanti kalau misalnya kalian udah di SMA, kalian bakal belajar lebih detail-detailnya gitu. Dan soal-soalnya juga pasti lebih susah. Tapi kalau untuk sistem pencernaan yang kalian untuk SMP itu masih masih dikit lah. Jadi insya Allah kalian bisa ngerjain dan bisa paham pasti. Oke, jadi seperti yang aku udah jelasin, kalau sistem pencernaan ini adalah sistem yang bekerja untuk mencerna makanan. Jadinya ya kalian untuk setiap harinya pasti kan makan makan makanan dan minum-minuman gitu. Dan semua makan makanan yang kalian konsumsi itu pasti dicerna gitu sama tubuh kita. Nah, em, kenapa kita butuh makanan? Nah, itu kita nanti bakal lihat nih fungsi-fungsi dari apa aja, fungsi dari makanan-makanan yang kita makan gitu. Yang pertama kan ada karbohidrat, lemak, vitamin dan lain-lain itu. Terus kita juga bakal ngebahas gimana sih caranya nanti si pas makanan udah masuk ke dalam tubuh kita, terus nanti tubuh kita bakal ngapain gitu. Ngapain aja yang tubuh kita lakukan. Nanti makanannya diapain emangnya gitu. Intinya kalian di sini ya bakal belajar tentang cara tubuh kita mengolah makanan yang kita makan. Sebelum kita mulai ke materinya, tadi kan masih introduction aja ya, kayak perkenalan kira-kira ini tuh apa aja gitu yang bakal dipelajari. Ada pertanyaan nggak? Kalau misal kalian ada yang mau ditanya, kalian langsung aja on mic atau di chat ya. Sebentar.
Kalau kalian misalnya misalnya aku lagi di tengah-tengah jelasin gitu, terus kalian udah mau nanya, udah nggak apa-apa kalian potong aja gitu. Jadinya biar kita langsung bahas. Gitu. Oke, oke, sejauh ini masih jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, kita masuk ke macam-macam zat makanan. Nah, untuk macam-macam zat makanan ini yang kalian perlu tahu sebenarnya itu nggak banyak. Kalian cuman perlu tahu fungsi, kalian cuma perlu tahu fungsinya, dan sumbernya. Dan yang pasti kalian juga harus tahu nih zat-zat makanan yang paling utama tuh apa aja. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada karbohidrat. Setelah itu kita bakal bahas lemak juga. Setelah itu ada vitamin. Pasti kalian udah pasti pernah dengar dong sama semua zat-zat yang ada di sini kayak mineral, vitamin, lemak, karbohidrat kayak gitu-gitu itu kalian harusnya udah pasti tahu dong ya. Um, kita bahas yang paling umum dulu biasanya. Yang kalau kita makan udah pasti ada ini nih biasanya. Kayak karbohidrat itu ada beras, jagung, gandum ini. Ini tuh gambarnya ini adalah gambar dari karbohidrat yang ada. Ada kentang, ada roti, ada di sini ada semacam pasta-pasta. Kan kalau pasta itu terbuat dari tepung gitu ya. Jadinya dia masuknya karbohidrat. Dan kenapa sih kita itu setiap makan pasti ada si karbohidrat ini? Ya gara-gara kita lihat di sini kalau fungsinya itu sumber energi utama. Maksudnya sumber energi utama itu apa? Jadinya kalau misalnya kita nih ingin beraktivitas, kita kayak berjalan, terus kayak misalnya kita belajar nih kayak sekarang, itu kan pasti tubuh kita butuh energi gitu. Dan energi yang kita pakai untuk belajar, untuk macam-macam, itu dapat dari karbohidrat. Karbohidrat itu sumber utamanya gitu. Makanya kalau kita makan, itu pasti biasanya ada karbohidratnya gara-gara ya itu di mana energi kita bisa didapat. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan paling sering beras ya. Beras itu yang paling maksudnya bukan berasnya sih yang kita makan karena nasinya ya beras udah jadiin nasi yang pasti. Terus kalau banyak di bagian-bagian dunia lain kan yang makannya karbohidratnya itu nggak beras doang, jadi macam-macam. Selanjutnya itu kita bahas lemak. Oke, sebelumnya untuk karbohidrat ada yang mau ditanya dulu nggak? Apa sejauh ini udah jelas? Gimana? Jelas, Kak. Oke, Pas, Kak. kalau misalnya ada yang mau ditanya, aku ulangin lagi ya kalau misalnya kalian mau, misalnya ada yang kurang jelas atau apa, nanti bilang aja di chat atau misalnya kalian langsung uh, on mikrofon, nyalain mikrofon dan ngomong juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja ke lemak. Kalau lemak ini dia itu sebenarnya juga sebagai sumber energi, tapi dia itu menjadi cadangan gitu. Kalau karbohidrat tadi itu utama, yang makanya kita pasti makan karbohidrat kan, gara-gara itu adalah sumber energi utama. Sedangkan kalau lemak itu adalah cadangannya. Jadi kalau misalnya udah nggak ada karbohidrat, kita bisa pakai lemak nih untuk kita ubah jadi energi. Kayak misalnya kita udah lama nih nggak makan, udah lama nggak makan, tapi kita masih ada lemak-lemak di dalam tubuh kita. Nah, lemak-lemak ini bisa dipakai untuk jadi energi gitu. Jadi makanya kadang kalau misalnya kita walau udah kayak puasa gitu, kalau puasa kan kita nggak makan ya lama, kita nggak mengonsumsi karbohidrat, tapi kita pastinya punya cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita gitu. Salah satunya bisa dari lemak. Nah, iya benar, kayak penyimpangan makanan gitu. Jadi ya sebenarnya dia dia ini em, lemak itu nggak setiap langsung dipakai gitu. Jadi kalau misalnya karbohidrat tuh karena dia sumber energi utama, dia itu
pasti dipakai dan akan selalu dipakai gitu. Kalau lemak ini biasanya dipakai juga, tapi dia itu lebih sebagai cadangan gitu. Kalau misalnya karbohidratnya udah nggak ada, atau misalnya kalau misalnya ada situasi-situasi lain. Nah, sumber lemak itu, oke, ada yang nanya, Kak, lemak sama protein beda kah? Iya, lemak sama protein beda. Di sini kayaknya aku lupa nambahin protein ya, tapi nanti nggak apa-apa, aku jelasin aja lagi, ulang, aku tambahin nanti. Oke. Kalau untuk lemak, sumbernya itu ada kalau dari daging atau hewani. Dari hewani itu maksudnya dari hewan ya, dari hewan. Jadi ada yang dari hewani, ada yang dari nabati. Kalau nabati itu yang dari tumbuhan gitu. Kalau misalnya yang dari hewan itu ada ya dari daging. Kalau misalnya kalian lihat di daging-daging itu kan ada lemaknya. Terus mentega, mentega ini adalah lemak. Terus susu, ikan, dan telur. Pokoknya sebenarnya banyak sih yang mengandung lemak gitu. Walaupun kadang emang lemaknya terbilangnya dikit gitu. Sedangkan kalau misalnya nabati ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan. Ini ada banyak banget juga gitu. Jadinya kalian ingat-ingat aja yang utama-utama, kayak misalnya hewani ini ada mentega, lemak yang ada di daging, di susu, di ikan, di telur gitu. Dan nabati ini ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan kayak gitu. Ada yang mau ditanya tentang lemak sebelum kita lanjut lagi? Kak, Ya. katanya kan di lemak itu kan ada lemak jahat sama lemak baik ya. Iya. Berarti itu di tiap makanan pasti ada lemak jahatnya dan lemak baik, atau cuma lemak baiknya aja? Atau Nah, kayak di makanan? kalau iya. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau lemak itu kan kalau kalian pernah dengar ada lemak jahat, ada lemak baik ya. Nah, biasanya kalau lemak jahat ini biasanya terbentuk itu gara-gara suatu hal yang kayak misalnya apa ya? Kalian tahu kan kalau misalnya minyak nih, kalau misalnya digoreng-goreng terus itu kan eh, jadi kurang bagus ya. Dan minyak itu salah satu lemak loh. Kalau kalian tahu, minyak itu adalah salah satu lemak, gitu. Lemak cair dia. Dan kalau misalnya kita pakai untuk menggoreng-goreng terus, itu dia bakal jadi buruk kan. Nah, makanya jadi ya sebenarnya lemak sehat dan tidak sehat itu tergantung kayak kebanyakan kita cara ngolahnya. Dan biasanya juga ada kemungkinan di makanan-makanan kita itu lemak yang tidak baik, makanya kita tidak disarankan untuk makan makanan yang berlemak secara terus-menerus gitu. Tapi ya sebenarnya ya untuk makanan itu walaupun misalnya karbohidrat itu sebagai sumber energi utama, terus misalnya vitamin itu baik untuk tubuh, itu semua yang berlebihan itu juga nggak baik jadinya gitu. Oke, kalau misalnya belum ada lagi yang ingin bertanya, aku lanjut aja ke vitamin ya. Jadi kalau vitamin ini sebenarnya agak kompleks ya. Jadi vitamin itu banyak banget macam-macamnya. Vitamin itu juga fungsinya banyak banget macam fungsi-fungsinya. Jadi ya fungsinya itu kalau aku di sini nulisnya berbagai macam fungsi berdasarkan jenis vitamin ya, gara-gara emang vitamin itu banyak banget peran-peran yang ada di dalam tubuh dan semuanya itu beda-beda gitu. Ada yang misalnya vitamin D. Vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dalam sistem pencernaan kita. Terus misalnya ada juga vitamin A. Vitamin A ini adalah salah satu vitamin yang berperan dalam respon kita ngelihat cahaya gitu. Makanya dia kalau misalnya kekurangan kita bisa rabun senja kayak gitu. Jadi ya, vitamin ini sebenarnya ada banyak banget gitu fungsi-fungsinya. Tapi secara umum vitamin ini dibagi dua. Mungkin kalian juga udah pernah dengar ya, ada yang vitamin yang terlarut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan vitamin yang bisa larut dalam air itu B dan C. Jadi maksudnya apa sih terlarut dalam lemak dan terlarut dalam air itu?
Oke. Jadi ya kita bayangin aja, tadi yang kayak aku udah bilang kan, kalau misalnya lemak itu salah satunya adalah minyak. Minyak. Jadi kalau misalnya lemak itu salah satunya minyak, kalian pernah nggak coba-coba atau pernah suatu percobaan yang misalnya di bawahnya ini air, terus misalnya kalian kasih minyak, terus nggak nyatu gitu minyak sama airnya. Kayaknya kalian udah tahu ya kayak ada fenomena kayak gini di mana si minyaknya ini nggak bisa bersatu sama si air. Nah, ini sama kasusnya sama vitamin. Jadinya kalau vitamin yang A, D, E, dan K itu bisa larut di minyak atau lemak. Sedangkan kalau B dan C ini cuman bisa di air gitu. Jadinya ada dua tipe nih. Kalian tahu kan kalau misalnya sesuatu yang larut itu berarti dia itu bisa terurai gitu di dalam situ. Makanya kalau misalnya vitamin terlarut dalam lemak itu A, D, E, dan K. Jadinya si A, D, E, dan K ini kalau kita bisa simpulkan kalau A, D, E, dan K ini nggak bisa larut dalam air kan gara-gara dia larut dalam lemak. Dan dia nggak bisa gitu bersatu sama air kayak si minyak ini gitu. Kayak si minyak ini dia terpisah sama si air. Untuk fungsi-fungsinya kan berbagai macam ya yang kayak aku udah bilang tadi. Terus dan di sini ada list untuk kekurangan-kekurangan yang bisa kita alami kalau misalnya kita kekurangan vitamin. Dan di sini ada banyak banget sih. Kayak ada vitamin B, vitamin A, vitamin C, vitamin D, macam-macamnya. Semua kekurangan, kalau misalnya kekurangan vitamin itu efeknya beda-beda. Di sini bisa dilihat kalau kekurangan vitamin A itu dia bisa menderita rabun senja, terus kita menderita anemia kalau misalnya vitamin B1-2-nya nggak ada, terus kekurangan vitamin B1 menderita beriberi, vitamin C menderita skorbut, rakitis yang kayak gitu. Sebenarnya ini kemungkinan nggak, karena ada banyak kemungkinan nggak terlalu penting untuk dihafalin sih. Cuman ada kemungkinan aja kayak kalau yang paling sering itu kalau nggak salah sih biasanya ini ya kekurangan vitamin D ini bakal menderita rakitis. Terus kalau misalnya dia menderita kekurangan vitamin A dia menderita rabun senja. Ini yang seingat aku pas SMP ini sering dibahas dan sering keluar gitu sama dari guru. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut lagi? Pak, beri-beri itu apa? Oke, jadinya penyakit beri-beri ini kan dia bilang kekurangan vitamin B1 ya. Oke, jadi aku nggak tahu persis ya penyakit beri-beri itu gimana. Jadi aku bacain sebentar ya. Oke, kita sebentar aku stop share dulu deh, biar kalian bisa lihat juga penyakit beri-beri itu kayak gimana. Aku nanti kasih lihat gambarnya. Sebentar ya. Oke, jadinya oke aku. Ya udah bisa gitu. Emang ada dua. Goblok mengeluarkan Alen sih lah. Oke, ini dia penyakit beri-beri. Jadinya kalau di sini tanda-tanda paling utamanya si beri-beri itu kakinya membengkak. Sebenarnya ada banyak ciri-ciri lainnya dan simptom-simptomnya, tapi
yang paling kita bisa lihat kalau misalnya orang-orang penyakit beri-beri itu biasanya adalah kaki yang membengkak. Oke. Kalau misalnya kalian mau nanya lagi tentang suatu penyakit yang ada di tadi juga nggak apa-apa sih. Cuman yang kayak tadi aku bilang kalau yang paling penting tuh yang paling sering dibahas biasanya kekurangan vitamin A yang ada rabun senja. Terus kalau misalnya vitamin D itu menderita rakitis. Kalian udah tahu rakitis belum? Kalau misalnya belum, aku search aja sekalian. Yang bentuk kaki OS sih Kak. Ya, jadinya kakinya tuh kayak bengkok gitu. Bener. Kalau Oke. kayak gitu dia harus dioperasi gitu, Kak? Atau bisa cara lain obatnya? Em, Sebenarnya kayaknya nggak harus sampai dioperasi sih. Kita lihat aja ya gambarnya sebentar. Cari. Rakitis. Oke, ini dia. Jadinya rakitis itu saat kakinya tuh bagian lututnya tuh kayak melemah gitu. Jadinya dia bisa melemah dan dia itu kalau kalian bisa lihat di sini dia kayak membentuk keluar kayak gini atau dia bisa ke dalam. Jadi kakinya nggak lurus gitu intinya. Dan kalau misalnya kalian tanya kenapa nih vitamin D bisa menyebabkan kayak gini, kayak yang tadi aku bilang kalau vitamin D itu adalah dia salah satu yang berperan dalam penyerapan kalsium. Jadi vitamin D ini berperan dalam penyerapan kalsium di dalam sistem pencernaan. Dan kalau misalnya kalian tadi lihat si rakitis ini kan tulang kakinya jadi bengkok gitu kan. Kalau misalnya kalian tahu atau misalnya pernah dengar kalau kalsium ini adalah salah satu zat yang menjadi penyusun tulang. Jadinya ini berhubungan nih. Kalau misalnya vitamin D-nya kurang, penyerapan yang ada di misalnya vitamin D-nya kurang, kan berarti penyerapan kalsiumnya juga menurun. Penyerapan CA-nya menurun juga. Nah, kalau misalnya penyerapan kalsiumnya menurun, berarti kan zat yang untuk menyusun tulang jadi dikit kan, kekurangan zat kalsium bakal menyebabkan rakitis gitu. Makanya rakitis itu kan berhubungan dengan tulang kan, si rakitis ini membuat si tulang kaki jadi berbentuk X atau O gitu kan. Itu. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak sebelum kita lanjut lagi nih ke mineral? Jadi Kak, kalau misalnya nih dia kan udah kena rakitis nih Kak, itu kakinya masih bisa kembali ke normal atau nggak bisa lagi Kak? Setahu aku sih masih bisa. Jadinya kalau misalnya rakitis itu biasanya kalau misalnya kalian ke dokter, misalnya kalian ada rakitis, terus misalnya kalian ke dokter, kalian itu bakal ada suatu misalnya kayak terapi gitu yang bisa ngebuat kaki kalian jadi ya normal lagi gitu, udah nggak kayak rakitis dan yang pasti kalian juga perlu ningkatin konsumsi vitamin D kalian gitu karena salah satu penyebab rakitis itu gara-gara kekurangan vitamin D gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah misalnya udah ada misalnya kena gangguan si rakitis ini, sebenarnya di dokter juga ada kok suatu metode banyak metode-metode yang bisa bikin kalian jadi kaki kalian tuh jadi biasa lagi gitu. Oke, kita lanjut aja ya.
Oke, sebenarnya harusnya ada protein ya, aku lupa nambahin. Tapi gara-gara di sini udah ditulis mineral, jadi ya udah kita bahas mineral aja ya dulu. Nah, sama sebenarnya kayak vitamin D nih. Si mineral ini juga banyak banget macam-macamnya. Yang aku tulis di sini ini masih dikit nih, ada natrium, klorin, kalsium, ferrum, iodin. Ini sebenarnya masih sebagian kecil lah dari banyak sekali mineral-mineral yang dibutuhkan dalam tubuh. Cuman yang paling common, yang paling umum, yang paling banyak ditemui biasanya, yang paling sering dibahas juga itu adalah natrium, lambangnya Na, klorin, kalsium, ferrum atau besi, dan iodin. Nah, gara-gara yang kayak tadi aku bilang kalau si mineral ini adalah suatu yang banyak banget macam-macam fungsinya kayak si vitamin ini. Vitamin kan ada banyak nih macam-macamnya. Dan fungsinya juga macam-macam dong pasti. Kayak di sini kalau natrium itu dia menjaga keseimbangan elektrolit. Nah, ini maksudnya apa? Jadinya kalau di dalam tubuh kalian itu kan ada ion-ion ya, kayak natrium ini sebenarnya kalau misalnya di dalam tubuh dalam bentuk ion gitu, Na+. Nah, ini dia menjaga keseimbangan elektrolit. Dan si natrium, kalau misalnya kalian belum tahu, baru pernah dengar, si natrium ini sebenarnya penting banget di dalam kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf. Jadi transmisi sinyal saraf itu di dalam tubuh itu sebenarnya kita pakai ion-ion yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya si natrium ini. Kemudian ada klorin. Klorin juga sama, dia menjaga keseimbangan elektrolit. Dan nanti yang kita bakal bahas juga asam lambung. Jadi si klorin ini salah satu penyusun dari asam lambung. Gara-gara asam lambung ini kan kalau kalian pernah dengar mungkin nama kimianya adalah asam klorida. Asam klorida itu HCl. Atau ya ini hidrogen dan ini klorin. Mungkin nanti kalian bakal belajar lebih lanjut tentang kimia di SMA, penamaannya gimana. Cuman kalau asam klorida itu jadi HCl, dan kalau kalian bisa lihat di sini HCl berarti kan ada hidrogen sama ada Cl kan, klorin. Makanya si asam lambung itu terbuat dari klorin salah satunya. Kemudian ada kalsium. Kalau kalsium ini kalian udah pernah belajar pembekuan darah belum? Kalau misalnya yang kayak fibrinogen yang kayak gitu-gitu. Oh, udah kan ya? Ya, itu aku nggak hafal persis sih, udah agak lupa dikit. Cuman ya si kalsium ini dia berperan juga di situ. Berperan juga dalam pembekuan darah. Terus yang tadi aku bahas juga, dia itu kalsium adalah penyusun tulang dan gigi, dan dia itu juga berperan dalam kontraksi otot. Kemudian ada ferrum atau besi. Nah, ferrum atau besi ini adalah penyusun dari hemoglobin. Coba di sini ada yang tahu hemoglobin nggak? Atau udah pernah dengar? Harusnya kayaknya udah pernah dengar deh kalian kalau hemoglobin. Semacam sel darah bukan? Ya, jadinya hemoglobin ini salah satu protein, bukan protein sih, iya protein, maaf. Jadi hemoglobin ini adalah suatu protein yang dapat mengikat oksigen dalam sel darah merah. Dan salah satunya itu ada si ferrum ini, ada si Fe. Jadinya kalau hemoglobin itu, protein hemoglobin dia bentuknya Fe, ada di tengah, terus nanti ada banyak struktur cincin gitu. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa lihat di Google struktur hemoglobin gitu. Dan itu nanti ada si Fe ini, si ferrum. Makanya kan zat besi itu penting untuk darah gitu. Misalnya kalian pernah dengar kayak gitu. Nah, zat besi itu maksudnya si besi ini ya, si ferrum, si Fe. Kemudian ada ini juga sering banget nih biasanya aku kalau sering banget dengar kalau si iodin ini, iodin I lambangnya, dia itu terdapat pada hormon tiroid. Jadi hormon tiroid ini kalian ya agak perlu tahu juga ya kayak fungsinya apa-apanya. Cuman kalian perlu tahu kalau hormon tiroksin itu hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu
ada di bagian leher gitu deh, pokoknya di sekitar dada ke atas. Di kelenjar tiroid di sekitar situ. Mungkin kalian juga belum pernah dengar dan belum apa, itu nanti kalian juga bakal belajar tuh sistem hormon di SMA. Dan salah satu hormon yang dikeluarin itu dia ada penyusunnya si iodin gitu. Jadi kalau misalnya um, hormon ini ada yang kurang atau lebih, itu bisa ngefek juga ke keseimbangan kesehatan tubuh kita gitu. Dan di sini dibilang kalau kekurangan iodin ini dapat menyebabkan gondok. Ini pasti kalian udah pernah dengar ya, kalau kekurangan iodin ini menyebabkan gondok. Ini udah sering banget harusnya sih dibahas. Kalian pasti tahu kan ya. Ada yang mau nanya nggak tentang mineral sebelum kita lanjut ke protein? Nanti kalau protein aku tambahin aja deh di sini protein. Sebenarnya kalau protein juga nggak banyak sih. Sebentar aku tambahin dulu deh. Oh ya, sebelum sembari aku nambahin, kalian ada yang mau nanya juga nggak tadi tentang mineral atau sebelum-sebelumnya gitu kalian baru kepikiran? Dari tadi karbohidrat dan lain-lain kan ada banyak banget tuh. Kalian ada yang mau nanya nggak? Kalau enggak, berarti kayaknya kita lanjut aja sebentar ya. Oke. Oke, sampai sekarang masih jelas ya. Oke. Kalau misalnya kalian ada yang mau nanya, langsung bilang aja ya. Oke, di sini aku udah tulisin fungsi protein. Jadinya lebih gampang untuk ngebahasnya. Oke. Karena kalian udah belum ada yang nanya lagi juga, jadi kita masuk aja ke protein. Jadi fungsi utama dari protein ini adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Maksudnya struktural dan fungsional apa? Jadi protein ini bisa menjadi suatu komponen yang menyusun tubuh dan juga yang membantu fungsi dari tubuh kita gitu. Fungsi struktural ini kayak misalnya pembangunan tubuh, mengganti sel-sel yang rusak gitu. Nah, kalau misalnya sebagai komponen fungsional itu biasanya berkaitan dengan bagaimana sih protein ini adalah penyusun dari enzim. Jadi enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita, proses-proses biokimia yang ada di dalam sel, pokoknya reaksi-reaksi kimia itu biasanya yang berperan itu enzim. Dan ternyata enzim ini ya kalau misalnya semua reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita dibantu oleh enzim, berarti si enzim ini penting banget dong. Nah, dan si enzim ini adalah terbuat dari protein gitu. Ini adalah salah satu fungsionalnya dari dia gitu. Di sini ada kata-kata mengkatalisis proses biokimia. Jadi mengkatalisasi ini maksudnya adalah mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Intinya mempercepat reaksi gitu. Makanya si enzim ini penting banget. Kalau protein, aku lupa ngasih contohnya ya. Tapi kayaknya kalau protein umum ya kayak misalnya dari daging, dari telur, dari keju itu banyak protein-protein yang ada di dalam. Kan di sayur-sayuran juga sebenarnya banyak protein-protein. Oke. Kalau misalnya dari macam-macam zat makanan ini nggak ada ya, kalian nggak ada yang mau nanya lagi, nanti kita langsung aja masuk ke proses pencernaan nih. Berarti ada yang mau nanya nggak? Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Kalau misalnya gitu, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke proses pencernaan makanan. Kalau tadi kayak cuman kita ngebahas makanan yang kita konsumsi nih, fungsi-fungsinya apa aja, sekarang kita masuk ke prosesnya nih. Gimana sih cara si makanan yang kita konsumsi ini dicerna dan pokoknya prosesnya gimana nih di dalam tubuh kita, gimana sih makanan-makanan ini dicerna gitu.
Dan ya sebelumnya kita lihat dulu di sini ya, kalau organ-organnya ada apa aja dalam saluran pencernaan. Salurannya itu dari mulut sampai ke anusnya ya. Jadi kalau kalian ngebayangin saluran kan suatu, misalnya pipa gitu, suatu pipa kan itu suatu saluran gitu, suatu rongga gitu. Saluran pencernaan makanan itu terdiri dari mulut, terus ada faring, ada kerongkongan. Di sini ada kalian kalau misalnya mau lihat gambarnya di sini ada ya. Terus misalnya ada lambung, usus halus, usus besar, anus. Terus kalau tadi kan organ untuk salurannya. Kalau untuk kelenjarnya itu ada kelenjar ludah yang ada di untuk di mulut, terus ada hati, terus ada kelenjar yang ada di dinding lambung, ada juga kelenjar pankreas. Oke, gara-gara kita udah ngebahas semua organ-organnya, mendingan kita langsung aja bahas ke proses pencernaannya. Jadi di sini aku udah nulis-nulis step-stepnya dari 1 sampai makanan ini kita makan sampai kita buang itu prosesnya diapain aja. Tapi sebelumnya ada klasifikasi nih, ada yang harus dibagi. Pencernaan itu bisa dibagi dua menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik, kalau misalnya dari nama mekanik itu kan sesuatu yang secara fisik gitu dilakukan ya. Misal kalian ngebayanginnya gitu. Ya makanya dia itu proses yang memecah makanan secara fisik menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya apa? Kayak kita misalnya ngunyah di dalam mulut. Kalau kita ngunyah-ngunyah pakai gigi, itu kan secara fisik kan kita hancurin gitu pakai giginya. Sedangkan ada juga proses pencernaan secara kimiawi, dan biasanya pencernaan kimiawi ini dia bilang kalau misalnya hasil proses pencernaan secara mekanik ini akan dilanjutkan dengan pencernaan kimiawi. Jadi biasanya itu pencernaan mekanik dulu baru di pencernaan kimiawi gitu. Kalau pencernaan mekanik biasanya untuk misalnya mulut-mulut kita itu ngunyah-ngunyah sampai makanan bagian-bagiannya jadi lebih kecil, pencernaan kimiawi ini adalah proses yang lebih kayak misal kalian bayangin nih, kita makan nasi, tapi kan nasinya itu kan masih kayak menggumpal-gumpal gitu kan, itu belum dicerna gitu. Jadi kalau pencernaan kimiawi ini bahkan susunan molekul makanannya itu sampai diubah gitu dengan bantuan kerja enzim di dalam mulut kita. Contohnya air liur itu kan ada enzim namanya enzim amilase nih. Di sini di proses pencernaan udah ada nih dibahas nih. Ada enzim amilase pada air liur yang merubah zat gula yang menjadi maltosa, dari amilum menjadi maltosa. Nah, itu salah satu pencernaan kimiawi, yaitu proses yang dimana dia itu karena kita udah ngunyah-ngunyah, udah sampai kecil-kecil, kita nggak bisa nih sampai kalau kita misalnya pakai gigi, kita nggak bisa dong sampai kita merubah susunan molekulnya gitu sampai kayak gitu tuh kita nggak bisa gitu. Makanya harus dibantu dengan kerja enzim dengan proses yang dinamakan pencernaan kimiawi. Kimiawi. Ada yang mau ditanya dari kalian? Kak, kalau misalnya enzim amilase itu sama kayak petialin bukan sih, Kak? Petialin. Jadinya enzim amilase dan petialin itu sebenarnya mirip kerjanya untuk pada air liur yang merubah amilum menjadi maltosa. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi sebenarnya enzim petialin ini kayak suatu enzim amilase lah. Jadi enzim amilase itu kan sebenarnya amilase itu dari nama amilase. Jadi dari kata amilum gitu. Jadi yang kita hancurin ini si amilum gitu. Nah, tapi yang bisa enzim amilase ini mungkin ada bermacam-macam gitu ya. Jadi tapi yang ada di dalam mulut kita itu namanya petialin. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya tentang pencernaan mekanik dan kimiawi, kita langsung aja bahas ke proses pencernaannya nih yang lumayan panjang ya. Dan gambarnya banyak juga. Oke. Pertama, ya makanan masuk ke dalam mulut ya pasti ya. Di dalam mulut
pencernaan mekanik terjadi yang kayak tadi aku udah bilang dengan bantuan gigi. Nah, tapi nggak hanya dengan bantuan gigi, pencernaan kimiawi ini, pencernaan yang ada di dalam mulut ini juga dibantu oleh air liur, dan air liur ini mengandung enzim. Si enzim ini ngapain? Merubah si amilum menjadi maltosa dengan enzim amilasenya. Nah, kalau misalnya di mulut udah nih, dari mulut kita masuk ke dalam faring, yang kemudian saluran ini memanjang ke esofagus atau kerongkongan. Kalian bedain ya kerongkongan dan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu untuk pernafasan, dan kalau misalnya esofagus itu kerongkongan, itu untuk makanan, untuk ke saluran pencernaan. Jadinya di dalam tubuh kita tuh ada saluran yang menuju ke sistem pencernaan dan ada juga yang ke sistem pernafasan. Dan kalau sekarang kita bahas esofagus yang menuju ke sistem pencernaan. Yes. Kemudian di sini ada gambar. Di sini ada gambar. Kalau ya tadinya aku pengen suruh kalian tebak ini itu gambarnya yang ngapain, tapi aku udah nulis juga ternyata di sini. Jadinya di sini itu adalah saluran esofagus, saluran kerongkongannya, dan si esofagus itu mendorong makanan menuju lambung dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik tuh bentuknya kayak semacam cincin gitu. Jadi misalnya ini ada cincin yang dia itu mendorong si makanan itu sampai masuk ke dalam lambung gitu. Nah, ini namanya gerak peristaltik. Oke, kemudian kalau misalnya esofagus sudah mendorong dengan gerak peristaltik, ini biasanya sering nih. Kalian perlu ingat-ingat nama gerakannya ini apa, namanya gerakan peristaltik ya. Gara-gara udah didorong nih dengan gerakan peristaltik dari esofagus, udah nyampe lambung kan. Kalau di lambung diapain makanannya? Di lambung itu ada enzim pepsid yang mengubah protein menjadi pepton, dan renin yang menggumpalkan protein pada susu. Ada apa lagi? Ada asam lambung yang tadi aku udah bahas ya. Asam lambung itu rumus kimianya adalah HCl atau asam klorida. Dan HCl ini dia itu bersifat asam dan dia itu punya sifat yang bisa membunuh bibit-bibit penyakit. Jadi saya kayak bakteri atau apa-apa yang masuk ke dalam perut kita ini bisa dibunuh oleh asam lambung. Cuman ada suatu bakteri namanya Helicobacter pylori, itu dia itu tahan dengan kondisi asam yang ada di dalam asam lambung. Makanya banyak walaupun kayak gitu banyak bakteri-bakteri yang kayak bisa walaupun udah ada si asam lambung ini masih tetap bisa menginfeksi tubuh kita gitu. Oke, kemudian tadi lambung udah. Sampai kelima, makanan yang ada di lambung menuju ke usus halus. Jadi makanan yang tadi udah di lambung menuju ke usus halus. Jadi tadi berarti ordernya atau urutannya kalian ingat-ingat ya, pasti dari mulut, terus ke faring, ke esofagus, terus dia dari esofagus dia mendorong menuju lambung, dari lambung kalau udah menuju lambung dia menuju ke usus halus, dan usus halus itu terdiri dari 3 bagian, ada 12 jari, duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ke 6, ke step ke-6, ada yang mau ditanya nggak dari sebelum proses-proses sebelumnya? Buka chat, oke. Ada yang bilang enggak, ada gimana yang lain? Oke. Masih belum ada yang nanya. Kalau misalnya belum ada lagi yang nanya, kita mending lanjut aja berarti. Oke. Kayaknya nggak ada yang mau nanya. Kita lanjut aja ya. Duodenum. Oke. Duodenum. Tadi duodenum apa? Di sini usus 12 jari. Jadi ya duo itu kan kayak ya dua gitu. Duodenum, usus 12 jari. Gitu aja ingat-ingatnya. Dan di duodenum ini ada
saluran yang dia tersambung dengan dua kelenjar, yaitu kelenjar pankreas dan hati. Nah, fungsinya apa sih? Kalau kalian bingung bentuk pankreas dan hati kayak gimana? Nah, ini dia bentuknya. Ini hati, udah ada ya ini hati tulisannya, dan yang ini nih pankreas. Dan salurannya itu menyambung ke usus halus. Di sini kalau kalian bisa lihat tuh kayak ada saluran lah gitu, semacam saluran ke usus halusnya. Nah, tujuannya apa ya? Si pankreas ini bisa menghasilkan banyak enzim, salah satunya tripsin, amilase, terus lipase. Kalau tripsin ini untuk memecah protein. Terus kalau misalnya amilase ini memecah amilum. Jadi amilase ada lagi nih. Kalau tadi kan petialin juga semacam amilase kan yang ada di dalam mulut. Kalau sekarang ini yang ada di usus halus gitu, yang disekresikan oleh si pankreas. Kemudian ada lipase. Lipase di sini memecah lemak. Nah, kemudian juga ada empedu. Cairan empedu. Cairan empedu ini sebenarnya biasanya ditampung di kantong empedu nih. Kalau kalian lihat ada kantong empedu nih di sini yang bentuknya ya seperti kantong lah gitu. Dan di sini dia menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh si hati. Dan cairan empedu ini tugasnya apa? Dia itu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Jadinya sebenarnya lemak itu di dalam tubuh kita nggak bisa langsung diserap gitu aja gitu. Lemak itu perlu ada si cairan empedu ini untuk ngebantu penyerapan lemak gitu. Mungkin kalau kalian tertarik untuk belajar biologi lebih lanjut, kalian juga bisa pelajarin nih gimana caranya si cairan empedu ini bisa menghancurkan lemak. Oke, kemudian setelah makanan dicerna dalam duodenum kan dicerna nih dengan enzim-enzimnya. Makanan menuju jejunum atau usus kosong. Setelah melalui jejunum, zat-zat makanan udah siap nih diserap sama si ileum atau usus bagian yang untuk menyerap. Nah, di permukaan usus halus ini banyak yang namanya jonjot usus atau nama lainnya villi yang memperluas daerah penyerapan makanan. Nah, di sini juga aku udah kasih lihat ya gambarnya. Ini nih misalnya di sini adalah usus nih panjang, dan di dinding-dindingnya itu kayak ada lekukan-lekukan kayak gini. Lihat. Dan di lekukan-lekukannya lagi ada lekukannya lagi. Ada lekukan lebih kecil lagi nih di sini-sini nih. Kalau kalian lihat lekukan-lekukannya. Nah, itu kalau lekukan yang kita lihat kecil-kecil itu kalau misalnya diperbesar ini jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Dan ternyata udah ada lekukan-lekukan lagi di sini-sini, masih ada lagi lekukan-lekukannya lagi, mikrofili namanya, dia kecil banget. Itu walaupun jadi si lambung ini banyak banget lekukan-lekukan di dinding usus ya. Jadi ya lihat dari permukaannya aja udah kayak lekukan-lekukan gitu. Terus dalam lekukan-lekukannya lagi ada lekukan-lekukan lagi di permukaan selnya. Dan untuk di lekukan-lekukannya lagi ada lekukan-lekukan lagi gitu. Jadinya yang namanya villi di sini ada lekukan-lekukan yang lebih kecilnya namanya mikrofili. Nah, di sini aku juga udah nyediain gambar ya. Di sini kan dibilang kalau di sini nih usus halus nih ada yang namanya blood capillaries, atau kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia namanya adalah kapiler, pembuluh kapiler. Dan kenapa kok bisa ngapain nih gitu ada si darah, ada pembuluh gitu di dinding usus ya. Jadinya sebenarnya oh ya, tadi aku belum bahas ya kalau villi ini kenapa dia bisa memperluas daerah penyerapan. Jadi kalian bayangin aja gitu kalau misalnya ada suatu kertas yang bentuknya kayak gini dan dibandingkan dengan kertas yang bentuk kayak gini, itu sebenarnya luas permukaannya walaupun dia sama panjangnya, luas permukaannya itu lebih besar yang ini, lebih besar yang di bawah ini yang ada bengkok-bengkokannya. Kalau itu kalian bayangin aja coba gitu. Kalau misalnya kalian emang misalnya kurang bisa bayangin, kalian ingat-ingat aja lah pokoknya si lekukan-lekukan ini untuk memperluas daerah penyerapan gitu. Dan di sini kembali lagi ya kayak
yang tadi aku bilang ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, jadinya makanan-makanan yang diserap itu dia langsung masuk ke pembuluh darah. Di sini bisa lihat ada amino asid atau asam amino, ada gula-gulaan, dia masuk ke dalam sel dari yang jadinya sel yang ada di sini nih sel epitel dari dinding usus. Kalau misalnya udah masuk nanti baru ditransfer lagi ke blood atau peredaran darah gitu. Oke, terus sisa-sisa makanan yang udah dicerna nih di usus halus yang nggak diserap, dia itu pokoknya sisa-sisanya lah itu masuk ke usus besar. Setelah masuk ke usus halus, dia masuk ke usus besar. Jadi kalian ingat-ingat ya, jadinya usus halus dulu baru usus besar. Dan di usus besar ini fungsi utamanya adalah untuk menyerap air. Jadinya air-air yang ada dalam makanan yang ada di usus halus itu diserap di usus besar. Dan ada juga peristiwa pembusukan di dalam usus halus ini yang dibantu oleh mikroorganisme atau bakteri E. coli. Kalau misalnya kalian pernah dengar bakteri E. coli ini dia salah satu bakteri mikroorganisme yang ada di dalam usus besar dan tugasnya itu untuk membusukkan makanan. Tuh. Kalian ada yang mau nanya nggak sebelum kita sebenarnya udah tinggal ini sih sisa ya intinya setelah makanan-makanan yang udah diserap terus makanan-makanannya udah masuk ke usus besar dan di usus besar ini airnya diserap terus ada mikroorganisme juga yang membantu pembusukan makanan nanti sisa-sisa makanan yang udah busuk udah pokoknya udah nggak bisa dipakai lagi ini akan dibuang dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses tuh. Ada yang mau ditanya nggak? Dari tadi kan untuk 1 sampai 5 aku udah nanya, ini ada yang mau nanya apa enggak? Mungkin dari proses 6 sampai 9 gitu ada yang mau nanya lagi atau misalnya kalian baru mau nanya lagi tentang step-step awal misalnya kalian ada yang bingung tentang pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi juga nggak apa-apa tanya aja. Kak, mau nanya, ini warna feses itu warnanya kok beda-beda ya Kak? Misalnya hari Senin buang air besar, warna itu coklat tua. Terus hari Rabu buang air besar lagi, dia agak kuning-kuningan. Itu kok bisa terjadi Kak? Nah, kalau warna-warna yang ada di dalam feses itu sebenarnya gara-gara paling besar pengaruhnya gara-gara itu ya apa makanan yang kalian konsumsi gitu gara-gara ya makanan-makanan kalian kan juga bermacam-macam gitu dan itu juga bakal ngaruh ke warna feses kalian bahkan yang kalian pernah makan buah naga yang warnanya kayak merah gitu nggak buah naga yang merah Pernah. itu nah itu kan kalau misalnya kalian makan bahkan warna kotoran kalian juga bahkan bisa berubah jadi merah gitu kan. Kalian pernah nggak? Atau nggak perhatiin kalian? Kalau soalnya biasanya emang kalau misalnya kalian pernah makan nih, em, yang mungkin yang makanan-makanan atau buah-buahan yang warnanya emang kayak lumayan terang gitu, itu contohnya sih itu ya si buah naga. Soalnya buah naga warna merah juga aku udah pernah pengalaman soalnya apa warnanya jadi merah itu. Sebenarnya itu juga gara-gara si makanannya gitu. Jadinya nggak bukan berarti itu kayak misalnya darah gitu atau penyakit. Dan sebenarnya tahu nggak kalau warna kuning yang ada di dalam feses itu sebenarnya adalah dari bilirubin. Kalau kalau kalian nggak tahu bilirubin ini adalah zat yang sebenarnya terbentuk dari penguraian sel darah merah yang ada di dalam hati itu bakal menghasilkan bilirubin dan bilirubin ini adalah kayak suatu zat yang memberikan warna kuning gitu lah dan ya kemungkinan besar mungkin si aku nggak tahu jelasnya gimana ya kenapa bisa kadang lebih kuning dari sebelumnya kadang enggak cuman itu juga dipengaruhi oleh bilirubin gitu bilirubin ini adalah zat yang didapat dari penguraian sel darah merah. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi nggak?
Si bilirubin ini juga itulah yang misalnya keluar dari urin itu kan warnanya kuning ya. Ini juga gara-gara si bilirubin. Jadi bilirubin ini emang diekskresikan, dikeluarin melalui feses atau dari apa melalui urin. Jadi ya bilirubin ini sebenarnya senyawanya yang emang nggak dibutuhkan gitu, dan dia itu senyawa ini diproduksi gara-gara pemecah apa sel darah merah yang udah nggak kepake gitu itu dihancurin. Nah itu bakal proses itu bakal menghasilkan bilirubin. Ada yang mau bertanya lagi nih sebelum kita masuk ke penyakit-penyakitnya? Oh enggak, aku lupa nih ada ini. Jadinya ada list atau tabel dari enzim-enzim. Jadi kemungkinan kalau di ujian gitu sistem pencernaan pasti kan ditanyanya enzim-enzimnya kadang. Jadinya ini ada list atau tabel biar kalian gampang di lambung ada apa aja, di pankreas ada apa aja, di usus halus ada apa aja. Karena aku nggak bakal ngebaca satu-satu ya gara-gara ini banyak dan menurut aku ini kalian juga bisa baca sendiri dan di internet juga ada banyak banget. Dan intinya sama aja gitu. Jadi kalian cuma tinggal lihat kalau misalnya pepsin ini bisa ngapain, terus renin itu ngapain, dan ini kalian bisa hafalin aja gitu. Misalnya kalian mau screenshot tabel ini gini, selagi aku share screen Zoom juga nggak apa-apa. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, berarti kita masuk ke gangguan sistem pencernaan aja. Oke. Sebenarnya gangguan sistem pencernaan iya, nanti modulnya bisa di-share kok, tenang aja ya. Jadi ya modul ini bisa banget nanti kalian share, dan ini nanti ada latihan soal yang kita, kalau misalnya waktunya sempat, kita bakal bahas semua. Oke, sebentar ya. Oh ya, kalian kalau sistem pencernaan ini sebenarnya udah belajar belum di sekolah? Apa ini baru pertama kali? Udah. Udah. Oh, udah. Udah, Kak. Itu semester 1 Kak udah. Oh, semester 1. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti ini kalian biar lebih mantep lagi nanti kalau misalnya mau ujian sekolah nanti kelas 9 ini kayak review. Kalian anggap ini review aja. Jadi kalau misalnya review materi pelajaran juga nggak ada yang ngerugi ya. Jadinya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya walaupun udah pernah belajar, kita review ulang lagi. Jadi kita kan jadi lebih ingat lagi gitu. Oke, gara-gara udah nggak ada yang mau ditanya dan waktunya juga udah lumayan singkat, kita langsung aja ke gangguan-gangguannya. Sebenarnya gangguan-gangguannya nggak banyak sih yang kalian perlu ingat-ingat. Ini juga penjelasannya lumayan panjang. Cuman yang kalian perlu ingat yang kayak aku nanti bakal nge-highlight aja gitu yang perlu kalian misalnya ingat. Kayak misalnya si parotitis ini nih, penyakit gondong nama lainnya. Ini kalian perlu ingat, dan penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah. Jadi kalian ingat-ingat aja kayak misalnya si parotitis ini ngapain sih dia itu menyerang kelenjar air ludah gitu. Dan kelenjar air ludahnya menjadi membengkak atau membesar. Kalian ingat-ingat parotitis. Terus misalnya ada lagi serostomia. Ini adalah penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air liur. Kalau serostomia ini produksi air liurnya rendah. Kalau misalnya parotitis ini ada virus yang nyerang kelenjar air ludahnya. Kalian ingat apa? Ada perbedaan ya. Dan ya akibatnya kelenjar air ludah ini menjadi membengkak kalau yang misalnya parotitis. Kalau misalnya di serostomia dibilang kalau kondisi mulut itu menjadi kering gitu, dan ya kalian bayangin ya kan tadi kalau misalnya aku udah jelasin kan kalau misalnya si air liur itu membantu dalam pencernaan makanan, dan kondisi mulut yang kering ini membuat makanan jadi kurang bisa tercerna gitu gara-gara ya kita nggak ada air liur untuk membantu pencernaan kimiawinya. Kemudian ada yang appendicitis ini kalau aku dulu paling hafal nih appendicitis itu yang infeksi usus buntu.
Kemudian ada diare. Diare ini kenapa disebabkan oleh apa? Dia disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun protozoa, pokoknya patogen-patogen yang dapat menginfeksi um, usus besar lah, dinding dari usus besar. Dan gara-gara infeksi itu ternyata proses penyerapan air di usus besar terganggu. Kalian ingat-ingat lagi kan kalau misalnya kalau si usus besar ini tugasnya si usus besar itu tugasnya adalah untuk proses penyerapan air. Jadi ya kalau misalnya si usus besar ini terinfeksi, diserang oleh bakteri atau apapun yang bisa menyerang si um, dinding sel usus besarnya, ya proses penyerapannya juga pasti terganggu gitu. Dan karena proses penyerapannya terganggu, ya kalian bayangin aja kalau misalnya airnya nggak diserap ya pasti jadi encer kan, makanya fesesnya menjadi encer. Lebih banyak gitu airnya gara-gara yang nggak diserap. Kemudian ada konstipasi atau sembelit. Nah, kalau tadi diare ini gara-gara proses penyerapan airnya terganggu, kalau konstipasi atau sembelit ini justru gara-gara penyerapan airnya secara berlebihan. Makanya kalian kalau misalnya pup itu kayak misalnya keras itu kemungkinan karena konstipasi atau sembelit. Karena gara ya kalau misalnya penyerapan airnya itu terlalu berlebihan ya jadinya kering kan, sangat padat dan keras sehingga sulit dikeluarkan dia bilang di sini. Nah, kemudian ada wasir atau hemoroid atau ini tuh pembengkakan dari pembuluh darah, sebenarnya pembuluh darah yang membesar di sini. Dan tapi wasir dan hemoroid ini biasanya umumnya terjadi di sekitar bokong ya, dan itu bisa di dalam anusnya atau di rektumnya. Kemudian ada gastritis. Kalau oh ya kalian udah pernah dikasih tahu belum kalau yang kayak itis gitu, kayak misalnya tadi parotitis, appendicitis, gastritis itu identik dengan adanya infeksi lah gitu, adanya infeksi. Makanya kalau gastritis ini kan berarti kayak ada infeksi kan berarti. Dan ya ini adalah infeksi. Jadi infeksi atau peradangan itu sama aja ya. Jadi infeksi menyebabkan peradangan di dinding lambung kalau ada gastritis. Dan gastritis ini sebenarnya umum banget. Maksudnya gastritis itu kan ya berarti ada infeksi di dalam lambung. Jadinya kalian bayangin aja banyak banget gitu yang bisa menyebabkan infeksi dari lambung. Cuman salah satunya adalah ya ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl asam lambung terlalu tinggi. Terus gastritis juga dapat disebabkan karena penderita mengonsumsi banyak yang mengandung kuman. Nah, kumannya ini bisa menginfeksi si lambung sehingga ya jadi mengalami peradangan kayak gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Ya sebenarnya kalau penyakit atau gangguan sistem pencernaan nggak banyak sih, dan nggak susah juga menurut aku untuk dihafalin gara-gara ini beragam-beragam, cuman nggak banyak dan nggak susah, insya Allah. Ini, ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada beberapa yang aku nggak mention ya di sini, karena emang sebenarnya ada banyak ya gangguannya di sini. Aku cuman sempat masukin segini aja. Dan kalau misalnya nanti kalian misalnya ketemu nih suatu apa ya, zat suatu suatu zat lagi suatu penyakit yang kalian merasa ini agak kurang kalian kenal gitu, belum pernah kalian dengar, terus kalian penasaran, kalian juga bisa nanya-nanya aja di grup gitu. Kalau misalnya kalian nggak ada yang mau nanya tentang gangguan sistem pencernaan, berarti kita masuk ke latihan soalnya aja. Jadi latihan soalnya ini ada 10 dan susah-susah gampang lah ya. Nanti aku coba sambil interaktif deh sama kalian, kayak menurut kalian ini satu jawabannya apa, dua jawabannya apa, kayak gitu. Oke. Kita mau langsung aja atau mau ada istirahat bentar atau gimana, terserah kalian. Menurut kalian mau ada break bentar atau langsung mau latihan soal nggak nih? Langsung aja, Kak. Langsung aja, Kak. Oke, sip. Kalau
Nomor 1, penyakit yang mengganggu kerja kelenjar ludah adalah, coba ada yang mau jawab? Kalau misalnya ada yang mau jawab, gak ngomong juga di chat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian, Parotitis. Parotitis. iya bener, parotitis. Yang ini aku highlight ya, ke parotitis. Jadinya kalau yang dari aku udah bahas tadi ya, appendicitis ini kan harusnya infeksi pada apa? Ada yang ingat? Usus buntu. Ya, usus buntu ya. Appendicitis ini usus buntu nama penyakitnya. Dan atau appendix. Jadi sebenarnya usus buntu itu namanya appendix. Makanya ini appendicitis gitu. Infeksi usus buntu. Kalau anemia, nah anemia ini aku nggak jelasin tadi ya di ini, soalnya ini sebenarnya nggak masuk penyakit pencernaan gitu. Ada yang tahu nggak tapi anemia apa? Kurangan sel darah merah. Kurang darah. Iya, bener. Kalau anemia ini kekurangan sel darah merah, jadi nggak ada hubungannya sama kelenjar ludah, bahkan sama proses pencernaan juga nggak ada. Kalau konstipasi adalah yang tadi ya, kalau konstipasi itu penyerapan air berlebihan dan yang menyebabkan feses itu menjadi lebih keras. Gitu. Oke, kedua. Pernyataan yang tepat mengenai karbohidrat adalah, ayo ada yang bisa jawab di chat atau langsung ngomong? Oke, ada yang jawab D. Gimana yang lain setuju nggak D nih jawabannya? Nanti kita lihat. Di scroll ke bawah boleh, Kak. Oh iya. Oke. Kita bahas aja deh kalau kayak gitu. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ayo, berarti kita sekarang coba berarti bahas. Dari apa dulu ya? Dari C dulu deh, sebagai cadangan energi terakhir. Ini salah ya, gara-gara karbohidrat itu justru energi yang utama. Harusnya energi utama. Begitu. Jadinya kurang tepat dong untuk kalau misalnya energi terakhir itu kan berarti maksudnya cadangan kalau misalnya udah semua nggak ada baru dia dipakai gitu kan. Enggak dong. Kalau karbohidrat itu sebagai energi utama. Terus yang B, menjaga keseimbangan elektrolit. Kalau elektrolit itu kan ion-ion ya. Berarti ini harusnya mineral dong masuknya bukan karbohidrat ya. Ini contohnya tadi kayak Na atau natrium, terus Cl, klorin, ini mineral-mineral yang membantu keseimbangan elektrolit. Yang A, berperan sebagai penyusun utama enzim. Ini juga yang tadi aku bahas di akhir nih. Ini sebenarnya adalah fungsi dari Protein. protein. Iya bener banget. Protein. Jadinya sebenarnya yang A ini protein. Jadi protein ini menyusun enzim yang kalau enzim itu perannya apa? Enzim itu mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam sel. Gitu. Yang salah juga nggak apa-apa ya, ini namanya juga kita kan belajar bareng-bareng, kita latihan. Terus ini juga tadi pembahasannya juga lumayan singkat ya menurut aku. Jadinya kalau misalnya kalian bisa ngejawab dengan cepat dan tepat juga keren, dan kalau misalnya kalian udah berani jawab juga udah hebat kok. Jadi ya kalau misalnya A, B dan C-nya udah salah, yang pasti jawabannya yang D, dicerna oleh enzim petialin. Nah, jadinya enzim petialin itu tadi yang kayak aku udah bahas juga, enzim petialin itu adalah suatu enzim amilase, dan amilase itu merubah amilum menjadi maltosa. Dan amilum ini adalah suatu tipe karbohidrat gitu. Jadi amilum ini suatu karbohidrat, makanya jawabannya adalah D. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih tentang nomor 2? Kalau nggak ada, langsung aja deh jawab nih nomor 3. Apa menurut kalian?
Dalam mulut. Kayaknya B. Enzim amilase. Nah, iya, ini udah ada jawabannya ya, gara-gara aku udah nulis juga nih dicerna oleh enzim petialin, dan enzim petialin ini adalah enzim amilase. Jadi jawabannya B, udah ada jawabannya. Nah, ini mungkin 4 agak nggak tahu sih. Tapi gimana menurut kalian? Kalian bisa nggak jawabnya? Fungsinya Yang C, Kak. membantu koreksi apa? Apa Yang jawabannya? C, yang kalsium. Oke, membantu kontraksi otot. Terus 2, berperan dalam pembekuan darah. 3, menjaga komposisi tulang. Kalau ini sebenarnya kontraksi otot itu kan juga bisa oleh natrium dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk pembekuan darah ya emang kalsium, dan menjaga komposisi tulang juga ini adalah fungsinya dari kalsium. Jadi jawabannya adalah C, mineral kalsium. Kalau misalnya kalium itu dia sebenarnya juga bisa membantu kontraksi otot dia. Terus misalnya kalium dan natrium ini sebenarnya agak mirip-mirip ya fungsinya, kayak dia membantu kontraksi otot, dia juga berperan dalam transmisi sinyal saraf, dia menjaga keseimbangan elektrolit yang ada di dalam tubuh, keseimbangan ion gitu. Kemudian ada magnesium. Kalau magnesium ini menurut aku agak jarang sih keluar, jadi kalian nggak perlu tahu dengan jelas apa fungsi magnesium ini apa. Tapi kalau singkatnya sebenarnya si magnesium ini juga berperan dalam fungsi saraf, dan dia juga sebagai apa ya? Kalau membantu kerja enzim sih sebenarnya, si magnesium ini juga salah satu yang membantu kerja enzim. Jadi dia enzim itu juga bisa dibantu dengan yang lain lagi gitu kan. Kalau misalnya reaksi kimia dibantu oleh enzim, dan ternyata enzim ini juga bisa dibantu oleh magnesium. Oke, kelima, tempat terjadi pertama kalinya gerakan peristaltik. Kerongkongan. Rongkongan. Oke, kerongkongan. Jangan sampai ketuker sama tenggorokan ya. Tadi yang aku udah bilang kalau tenggorokan itu dia sama sistem pernapasan, bukan sistem pencernaan. Dan kalau di mulut ya ada sih pencernaan, ada gerakannya kan, ada gerakan, tapi gerakannya gerakan mulut kita ngunyah, bukan gerakan peristaltik. Dan sebenarnya di lambung ini juga ada gerakan peristaltik untuk mendorong makanan yang ada di lambung menuju ke usus halus. Cuman di sini yang ditanya kenapa jawabannya nggak lambung? Karena walaupun lambung juga itu ada gerakan peristaltik, tapi yang dibilang di sini adalah yang tempat terjadi pertama kalinya. Nah, yang pertama kali kan ya dari mulut ke kerongkongan dulu dong, nggak langsung ke lambung. Makanya jadi gerakan peristaltik itu pertama kali ada di kerongkongan. Walaupun di lambung itu juga ada gerakan peristaltik, gitu ya. Oke. Enam, infeksi bakteri yang mengganggu proses penyerapan air pada bagian saluran pencernaan di samping yang ini akan menimbulkan gangguan berupa Appendicitis. ayo ini apa? Appendicitis. Oke, coba yakin nggak ini appendicitis? Coba ini sebenarnya apa? Ayo, ini tahu nggak? Ini sebenarnya adalah usus besar loh. Jadinya di sini kan ada usus kecil nih. Di sini ada usus kecil, usus halus maaf. Jadinya, nah nanti itu masuk ke usus besar kan? Ini tuh sebenarnya usus besar nih. Kayak dia lanjut ke anus gitu kan. Jadinya sebenarnya yang ada di gambar di sini ini adalah usus besar. Dan oke, usus besar tadi kan mengganggu proses penyerapan air. Sebenarnya di sini udah ada hintnya nih, mengganggu proses penyerapan air. Coba yang mengganggu proses penyerapan air terus gara-gara ada infeksi bakteri ini penyakit apa? Ada yang ingat gak? Bukan appendicitis ya tadi. Kalau Diare. Oke, bener yang jawab diare. Gak apa-apa yang lain yang masih salah. Kita juga sama-sama belajar ya. Kalau appendicitis tadi harusnya infeksi pada
usus buntu ya, dan di sini ini usus besar, gambarnya di sini adalah usus besar. Terus gastritis, kalau gastritis adalah peradangan pada lambung, dan di sini jelas-jelas bukan lambung ya. Kemudian ya tadi appendicitis kan udah enggak, gastritis udah enggak. Terus kalau serostomia tadi itu adalah penyakit, kita scroll aja deh ke atas. Dia serostomia itu yang kekurangan liur ya di sini, kondisi mulut yang kering yang membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Kenapa ya? Gara-gara produksi air ludahnya ini rendah. Gitu. Itu serostomia. Berarti di sini adalah diare ya. Kalau diare ini adalah kita review ulang lagi ya, berarti infeksi bakteri yang mengganggu proses penyerapan. Nah, jadi infeksi si usus besar ini terinfeksi nih dinding-dindingnya, terinfeksi oleh bakteri, dan bakteri ini mengganggu si proses penyerapan air. Kan tadi fungsi usus besar ini adalah proses penyerapan ya, di mana makanan-makanan itu yang misalnya masih berair-air gitu dia diserap gitu air-airnya. Dan ya kalau misalnya ada si bakteri ini proses penyerapannya terganggu, dan kalau misalnya penyerapan terganggu pasti makanannya jadi nggak terserap dong air-airnya, dan di akhirnya feses bakal bersifat lebih encer gitu. Dari satu piece. Mineral yang dibutuhkan dalam Apa ini? mineral yang dibutuhkan dalam pembentukan hormon tiroksin. Tadi hormon tiroid, hormon tiroksin. Ingat gak apa mineral yang jadikan suatu komposisi dari hormon. Mineral yang dibutuhkan dalam pembentukan hormon. Oke. Mungkin kita coba lihat lagi deh ke atas biar kita nggak lupa. Jauh nih berarti ke atasnya. Mana ya? Oke, ini dia. Oke, ternyata hormon tiroid atau hormon tiroksin ini hormon ya, itu dibentuk oleh iodin. Mungkin kita scroll ke bawah lagi. Jadi jawabannya adalah iodin. Kalau magnesium tadi kan udah aku bahas, ada dia bisa membantu kerja enzim. Kalau iodin ini menjadi mineral yang dalam pembentukan hormon tiroksin, dan klorin ini bisa buat membentuk ini apa asam klorida atau asam lambung, dan kalsium ini. Kalau kalsium tadi kan udah ada bahkan pertanyaannya yang membantu kontraksi otot, berperan dalam pembentukan darah, dan juga dia menjaga komposisi tulang. Oke, 8. Hati menghasilkan, ini simpel banget ya pertanyaannya, hati menghasilkan apa nih? Pilihannya ada asam klorida, ada cairan empedu, ada enzim petialin, ada renin. Oke, banyak yang jawab B. Iya benar ya, jadinya hati ini menghasilkan cairan empedu. Ada yang masih ingat cairan empedu itu fungsinya buat apa? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang mau jelasin, ngomong, atau bilang di chat itu kalau kalian masih ingat fungsi cairan empedu? Kalau nggak salah membantu penyerapan lemak ya? Iya benar, jadinya lemak yang ada di nanti di dalam usus pas mau diserap ini, dia semacam dibantu lah sebenarnya ya, dicerna, intinya dicerna oleh si cairan empedu ini. Makanya dan cairan empedu ini membuat lemak-lemak yang ada itu lebih gampang diserap oleh usus. Oke, intinya kayak gitu ya. Tapi sekarang aku mau nanya juga deh, yang menghasilkan A, C, sama D ini apa aja kalau kalian masih ingat? Ayo coba jawab. A itu asam klorida. Coba asam klorida itu dihasilkan oleh apa? Lambung. Ya benar, lambung. Kalau misalnya cairan empedu tadi ya hati, enzim petialin. Mulut. Iya, mulut atau kelenjar
Kelenjar air udah. Yang terakhir renin. Lambung. Kayak renin juga lambung. Oh ya, lambung kan udah ada dua nih, asam klorida sama renin. Satu lagi yang ada di lambung yang dihasilkan sama lambung apa? Ingat nggak? Suatu enzim. Pepsin. Iya, benar, pepsin. Dan pepsin itu adalah suatu enzim yang dapat membantu mencerna protein. 9. Letak struktur di bawah ini dan fungsinya yang tepat adalah A. C. Ada di lambung, melindungi dinding lambung dari asam lambung. B. Usus besar, tempat mikroorganisme pembusuk berkembang biak. Atau C. Usus halus, memperluas daerah penyerapan. D. Esofagus, mendorong makanan dengan garak peristal. Jawabannya? C. Usus halus. Oke, jawabannya adalah C. Usus halus, memperluas daerah penyerapan. Nah, kalian masih ingat nggak nama struktur-struktur ini namanya apa? Yang lengkungan-lengkungan kayak gini. Fili bukan Kak? Fili. Yes, benar, namanya villi atau jonjot lambung namanya. Dan ya si jonjot lambung ini adalah tujuannya ini untuk memperluas daerah penyerapan gara-gara bentuknya yang bengkok-bengkok gini, ini dia menyebabkan daerah penyerapannya itu makin luas. Dan kalau misalnya daerah penyerapan makin luas, ya berarti si usus halus ini makin gampang menyerap makanan. Misalnya di sini ada makanan-makanan nih, makanan-makanan. Dan ya makanan-makanan yang ada di usus halus ini lebih gampang diserap ke sel dan menuju ke peredaran darah. Terakhir, suatu enzim. Kayaknya ini kayaknya sempat beberapa ada soal lagi nih. Nanti aku tambahin deh. Suatu enzim bekerja pada pH rendah serta dapat mencerna protein. Enzim ini adalah, ini ada dua, udah ada karakteristiknya nih. Dia bekerja di pH rendah. Kalau pH rendah itu artinya dia di asam. Dan dia dapat mencerna protein. Apa enzim yang berada di suasana asam dan bisa juga mencerna protein. Pepsin. Oke, jawabannya benar ya. Tadi yang menjawab, makasih. Jawabannya benar, pepsin. Oke. Kenapa jawabannya pepsin? Untuk mungkin kalian yang masih agak bingung. Dia dibilang bekerja pada pH rendah. Tapi sebentar, tapi kalian udah tahu pH itu apa atau belum? Udah pernah dengar belum pH? Kayak misalnya pH tinggi itu maksudnya gimana, pH rendah itu maksudnya gimana? Udah pernah kan? Pernah dengar Udah Kak. Yang udah belajar yang lakmus itu ya berarti? Asam basa garam Kak. Oh iya, benar. Ya jadinya kalau untuk di tingkat SMP kalian cuma perlu tahu kalau misalnya pH rendah itu asam, pH tinggi itu basa, dan kalau misalnya asam itu bakal merubah kertas lakmus menjadi merah gitu kan. Kalau misalnya basa merubah lakmus menjadi biru gitu. Nanti kalian bakal, kalau misalnya kalian tertarik dengan pH ini lebih dalamnya, juga bakal belajar lagi ya di kimia. Kalau misalnya kalian lanjut IPA, nanti kalian bakal belajar tentang pH. Nah, dan di sini dibilang, kita lanjut lagi ke soalnya, kalau si enzim ini bekerja pada pH rendah, dan pH rendah itu berarti asam. Dan apa nih yang asam? Yang asam di saluran pencernaan kita, yang asam itu apa? Lambung. Iya, jadinya yang asam itu adalah lambung. Yang suasananya asam adalah lambung. Dan mungkin kita bisa langsung menyimpulkan di sini kalau misalnya ya kalau di sini enzim yang ada di lambung kan berarti si pepsin ya. Kita udah sebenarnya langsung kelihatan nih. Cuman kalau misalnya kita bingung nih, pH rendah dan kita nggak tahu nih yang asam apa ya, kita juga bisa lihat nih mencerna protein.
Tapi masalahnya kalau misalnya kalian cuma tahu dia bisa mencerna protein atau enggak, ya pepsin juga bisa mencerna protein dan tripsin ini juga bisa mencerna protein. Jadi mungkin kalian agak bingung nih antara B atau C. Cuman kalau misalnya kalian udah tahu nih, kalau misalnya si pH-nya rendah itu maksudnya suasana asam dan suasana asam itu melambung, kalian langsung bisa menjawab yang jawaban yang benar adalah B. Oke, untuk latihan soal udah itu aja ada 10. Ada yang mau ditanya nggak tentang soal atau semuanya deh kalau misalnya kalian tiba-tiba ada ingat sesuatu yang kalian mau tanya dari penjelasan-penjelasan aku tadi dari awal. Ini sebenarnya modulnya juga lumayan singkat ya. Kalian bisa pelajarin dari sini juga kalau misalnya mau. Ada yang mau bertanya? Kalau misal ada yang mau nanya, bilang di chat atau open mic aja ya. Aku tunggu sampai jam 17.28 yang mau nanya. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita langsung tutup dan doa aja. Oke, gara-gara udah 17.28 dan sepertinya udah ngerti semua ya. Udah belum ada yang nanya lagi. Berarti kita tutup aja ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya semoga kalian jadi ngerti. Dan kita tutup dengan doa. Oke, sudah selesai doanya. Sekian dari aku. Selamat tinggal semuanya. Makasih semua. Makasih banyak, Kak. Masih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Udah bisa keluar ya.